ih hedon tuh jaket aja 700.000. Padahal ya if we go to the malls, how much are the jackets gitu. Itu hal disayangkan ya menurut saya Garen ya, bahwa karena sekarang apa dibilang, saya makanya bilang kalau sedang hedon tuh semuanya, bukan cuma masalah yang jaket atau di luaran ya, tapi bilang makan sampai kayak begitu. That's the unfortunate thing, bahwa karena normalisasi daripada yang bilang apa terjadi, so more and more pendeta, bahkan yang muda-muda itu merasa bahwa ya it's normal. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Pendeta Garen Lomendong tak berkutik ketika didebat oleh Grace Tahir ketika dirinya menormalkan kehidupan hedon dari seorang hamba Tuhan atau pendeta. Khususnya bagi mereka para hamba Tuhan atau pendeta yang usianya relatif masih muda. Grace Tahir merupakan anak salah satu pengusaha kaya raya di Indonesia yang memiliki perusahaan yang kita kenal dengan Mayapada. Di samping itu, keluarga ini juga dikenal sebagai keluarga yang religius. Grace Tahir mengungkapkan bahwa gereja sekarang ini telah mengalami yang namanya degradasi, di mana hamba Tuhan dan pendeta-pendeta, khususnya mereka yang seringkali mengatasnamakan pelayanan, tetapi untuk kepentingan diri mereka pribadi. Bahkan ada seorang pendeta dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk menjumpai Bapak Tahir untuk meminta jet pribadi yang mengatasnamakan untuk pelayanan. Ini sesuatu yang sangat disayangkan, fenomena yang terjadi khususnya di kalangan hamba Tuhan atau para pendeta yang terjebak dengan kehidupan materialisme dan hedonisme. Dan dalam video ini, Grace Tahir sebagai orang jemaat awam atau yang takut akan Tuhan, sangat baik menyelidiki firman Tuhan. Ia mengungkapkan fakta-fakta bagaimana kehidupan gereja mula-mula dan bagaimana seharusnya kehidupan gereja ditata sehingga tidak terkesan hidup di dalam materialisme dan hedonisme. Di sini pendeta Garen tidak berkutik dan hanya pasrah mendengarkan penjelasan dari Grace Tahir. Beberapa orang berkumpul, oke, apa yang kita harus lakukan for the greater good. Cuma ini kan bedanya antara aristokrasi, oligarki, atau demikian. Tetapi kalau ini benar-benar kita lakukan dengan pure intention, pure heart, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari apa, tapi cari jiwa. Ya, oke. Kalau kita masalah agama sekarang ya, I do believe kata-kata religion itu sebetulnya man-made. Let's put it that way, okay? Kalau kita lihat di Alkitab, saya kan juga maybe not as much as you in terms of Alkitab, saya juga tidak mengerti juga bahkan saya pun kadang mengerti di Alkitab juga. Tapi intinya like when we look back in those days di buku Kisah Para Rasul tentang pembangunan gereja tersebut, itu sangat indah. Kita melihat bahwa semua itu benar-benar dibikin equal satu sama yang lain, right? We saw that happening. Kita tahu buku Wahyu pun, kita tahu what kind of church yang Tuhan inginkan dari awal. Which is of course the Church of Philadelphia, bukan the church yang lainnya itu, right? Tapi along the way kita lihat surat-surat Paulus kepada ministry daripada surat Paulus itu, kita melihat bahwa ada degradasi pada gereja, right? And I believe that until today itu masih terjadi. Nah, salah satunya menurut saya pribadi ya, tapi kamu silakan boleh disagree with me, and I don't want to offend anybody, adalah the politicization of religion with God's name. Ini saya ngomong gereja kamu ya, saya tahu gereja di seluruh dunia terjadi demikian. Contohnya ada gereja-gereja, mungkin individu-individu dalam gereja-gereja tersebut yang pakai nama Tuhan Yesus untuk menggalang dana untuk pribadi. Saya tahu satu kasus dari luar negeri punya pastor, terkenal sekali, saya tidak sebut namanya, datang ke Jakarta, ketemu dengan ayah saya, minta dana besar, aku tahu juga. Tahu kan, untuk kepribadian private jet-nya dia. Right? I have seen cases like this both in Indonesia and outside loh. So do you agree bahwa ada gereja-gereja dan sebetulnya bahwa politics should not happen in the church? Itu harus gimana kita define politics dulu in the church. Karena kalau misalnya gereja tidak berpolitik, apalagi gereja tidak punya suara, kayak di Amerika sekarang semua gereja berpolitik. Kalau misalnya gereja leaning towards democratic values, berarti gereja percaya aborsi, berarti gereja percaya same-sex marriage, gereja percaya all those pronouns, all those values within the Democratic Party itself. Jadi politisasi dari gereja itu sebenarnya harus dimurnikan, dibersihkan, bukannya didiskriminate bahwa
bahwa karena ada ekses-ekses demikian, karena ada 1-2 orang yang mencari keuntungan atau dan saya juga kritik sekali pernah ada pendeta datang ke Indonesia untuk build fasilitas di luar yang nggak akan ada benefitnya buat Indonesia. Ngapain lu buat gitu? Aku benar-benar walk out di situ dan aku benar-benar tegur itu, padahal itu senior sekali dalam pelayanan gitu. Jadi kalau for me gereja harus lebih politik in terms of bagaimana kita influence jemaat. Kalau gereja sekarang yang dilihat adalah pendeta mewah, pendeta hedon, pendeta ini. Kalau menurut saya itu adalah sebuah naratif dan stigma yang coba ditanamkan supaya gereja dimiskinkan. Maksudnya kenapa gereja dimiskinkan? Bagaimana nanti gereja kasih makan misionaris? Bagaimana nanti bayar listrik? Bagaimana nanti sewa maintenance gedung? Bagaimana nanti mau ada pembangunan gereja lain? Kalau misalnya naratifnya, gue malas kasih ke gereja nanti dimakan sama pendetanya. Malas gue kasih ke gereja nanti pendetanya atur buat sahamnya dia atau ininya dia. Kalau naratif itu terus digaungkan, ya gereja lama-lama bukan cuma akan dimiskinkan, tetapi Injil yang menjadi hati dari gereja itu ya nggak akan berjalan. Kita harus lihat ekses-eksesnya apa, aturan-aturannya apa. Nah, di Indonesia ada nggak aturan mainnya? Bahwa gereja itu minimal berapa? We have to treat gereja kayak NGO, non-profit. Makin gereja itu besar, makin beberapa tahun masa kerjanya, masa bakti dari pendetanya, wakil gembalanya, mereka deserve a certain portion. Bahkan di tata gereja, ada persenannya diatur. Berapa persen, ada berapa persen buat apa, berapa persen buat apa, tergantung dengan penghasilan atau tergantung size dari congregation-nya. Wait, tapi saya mau mau sedikit get to that point yang bilang bahwa kalau pendetanya hedon hidupnya, kita tahu ada satu Instagram account kalau nggak salah ya yang tentang jamnya kayak gini. And then you said ini adalah satu plot untuk memiskinkan gereja, biar orang tidak mau nyumbang lagi. That's exactly what happened. Karena mereka melihat pendeta kayak begitu, ngapain gue buat kasih uang buat pendetanya hedon? Nah, pertanyaan saya kenapa in the first place pendetanya harus hedon? Terutama kalau mereka adalah full time yang main gereja. Beda misalnya contoh kamu seorang pastor, tapi kamu ada bisnis lain nih, kamu memang mulai. That's different because you have income from your other business. Then you want to do your terserah kamu. Tetapi kalau kamu adalah seorang full time pastor atau pelayan Tuhan, then you should also be aware dong. That you should not be like wearing all those watches and all that. That's the point yang saya merasa agak tidak setuju. Kalau for me gini, if you give me Patek Philippe yang paling mahal, Patek Philippe Tiffany atau Patek Philippe atau AP, Audemars Piguet, aku nggak suka jam. Aku pakai Apple Watch karena aku suka mati lagi. Karena aku suka ada notifikasi, aku suka ada apa gitu. Nah, ada pendeta yang khotbah yang sama yang what you said, dan dia simple. Tapi dia punya lukisan harganya 2 miliar, 4 miliar. Agree. Nah, saya merasa itu juga something problematic. Kalau for me gini, lah dia udah melayani berapa tahun? Kalau dia pakai, kayak misalnya for me, aku dari gereja ada gaji, ada tunjangan. Tetapi ada juga aku pelayanan melayani orang-orang. Aku pelayanan misalnya ke politikus yang istrinya sakit, wakil ketua partai gitu. Aku melayani dia, tiba-tiba sembuh gitu. Nah, dia kasih kasih uang atau kasih jam atau kasih tanda terima kasih. What should I do with it? Saya segini ya, soalnya kita kan sekarang ngomong Alkitab nih ya. We know that Yesus ketika dia di bumi atau bahkan rasul-rasul yang semua, Paulus bilang apa? Dia sendiri kerja dengan tangannya sendiri. Dia seorang pembuat tenda. Dia bukan walaupun dia melayani Tuhan, melayani gereja-gerejanya pada time, but he was still working full time for his own business. You see what I mean, right? So even then, ketika Paulus itu dia pergi kayak begini, dia tuh tidak membebankan jemaatnya, right? He lived a simple life, right? So how come today when you said, okay, somebody give you a watch, okay, I'm not saying that you have to deny whatever, I don't know. That's itu kan Roh Kudus yang memimpin kamu harus harus ya, Darren. Tetapi apakah harus menunjukkan hal-hal tersebut to the point sampai menjadi orang tersandung? Kita kan bilang orang juga nggak mau nyumbang, nggak mau gereja karena pastor kayak begitu, Jadi turn off. Kalau for me gini,
kalau kita ngomong kayak gitu, kita harus ngomong soal konteks gereja di Indonesia. Konteks gereja di Indonesia tidak terima seperti itu karena apa? Karena wealth gap-nya terlalu besar. Jangankan pendeta, orang politik aja pakai barang mewah, itu pasti langsung dilihat kayak, ini berani, karena dilihat makan duit rakyat, gitu otomatis. Karena wealth gap-nya. Nah, itu yang sedang terjadi di gereja. Di Alkitab dikatakan bahwa orang yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil. Gitu. Right, hidup dari Injil loh, tapi bukan hidup mewah dari Injil. That's two different things menurut saya. Well, Sustainability is correct. Food, clothing, shelter proper. Tapi nggak excess menurut saya. That's the difference. Daripada sekali makan 15 juta, alangkah lebih baik kalau misalnya beli jaket 15 juta. Do you agree? This is about pastor atau about general? General dulu. Oh, general, of course. I would not spend 15 million for clothing. I mean, for food, yes. Iya kan? Of course. Nah, tetapi ada sama seperti itu, kayak pendeta. Pendeta juga ada yang spend-nya, dia nggak baju simple apa-apa, tapi sekali makan, dia botol wine-nya mahal, dan ini, dan ini. Dan sekali lagi, yang keep accountable dia siapa? Yang keep accountable dia pertama, namanya Roh Kudus. Di Yohanes 16 ayat 18 bahwa dia yang convict us of sin. Sure. This is too much, this is excessive. Nah, tetapi bukan dari omongan orang. Kalau omongan orang, aku pakai jaket harganya 700.000 aja, orang kan bilang, ih hedon tuh, jaket aja 700.000. Padahal ya, if we go to the malls, how much are the jackets gitu? Itu hal disayangkan ya menurut saya, Geren, ya, bahwa karena sekarang apa dibilang, saya makanya bilang kalau sedang hedon tuh semuanya, bukan cuma masalah yang jaket atau di luaran ya, tapi bilang makan sampai kayak begitu atau ada painting dan lain sebagainya. That's the unfortunate thing, bahwa karena normalisasi daripada yang bilang apa terjadi, so more and more pendeta bahkan yang muda-muda itu merasa bahwa ya it's no. Ih hedon tuh, jaket aja 700.000. Padahal ya, if we go to the malls, how much are the jackets gitu? Itu hal disayangkan ya menurut saya, Geren, ya, bahwa karena sekarang apa dibilang, saya makanya bilang kalau sedang hedon tuh semuanya, bukan cuma masalah yang jaket atau di luaran ya, tapi bilang makan sampai kayak begitu atau ada painting dan lain sebagainya. That's the unfortunate thing, bahwa karena normalisasi daripada yang bilang apa terjadi, so more and more pendeta bahkan yang muda-muda itu merasa bahwa ya it's normal if I spend whatever amount excessively for food, because saya bilang tentang Roh Kudus. Roh itu kan bukannya hukum, you know, right? So people can have two different Roh Kudus berbicara loh. Like say maybe let's say example buat kamu, kamu merasa 1 juta itu mahal, buat saya 1 juta itu murah. Itu kan saya bilang Roh Kudusnya aman, kamu urus aman. Who can say who's right? Nobody, because it's the Roh Kudus. Ya kalau for me, as long as it's ya sekali lagi perbandingan gereja adalah NGO. Jadi kalau misalnya CEO ini misalnya baru mulai, tiba-tiba dia nggak ada warisan, nggak ada apa, betul-betul dari uang jemaat gitu, dia perpuluhan, ya itu salah banget. Itu harus ada audit. Our church is like that, you know. Our church nggak ada organisasi NGO loh. Maksudnya comparisonnya ke NGO gitu loh. Kalau CEO-nya udah kerja 15, kalau CEO-nya udah kerja misalnya 30 tahun, masa dia nggak deserve salary lebih dari 10 juta? Gini, kalau kita mau gereja saya ya, boleh saya ngomong, saya Ibu gereja di mana? GSJK, Gereja Kristen Jemaat Kristus. Oke, Alright, it's much, of course, compared to the base, it's still very, very small. Kalau kita itu lebih kayak begini loh, kan kamu tahu Pak Tahir juga salah satu penatua, kita penatua di gereja, ada berapa penatua, dia doang saja, tidak ada CEO di perusahaan, di gereja kita, ya kan? Kalau Pak Tahir mau kasih pribadi kepada ini, he will give, ya contohnya, tapi nggak pernah excessively. Misal contohnya tempat tinggal dan lain sebagainya. Tapi the rest of the full timers semua itu mereka masih tinggal di gereja masing-masing dengan I would say minimum living situations, you know. And I'm grateful because they are the people menurut saya yang quite pure in their hearts gitu. Tapi ini gini ya, saya nggak mau bilang gereja kamu itu di sini kita nggak penting lah itu lah ya. And that's fine. Tapi back to your situation. Kamu bilang Roh Kudus. Nah ini dia yang pertanyaannya. Kamu tadi pas lagi di Zoom itu kan bilang Roh Kudus memimpin kamu harus orang jam 2 dan lain sebagainya. Bisa share nggak sih? Like when you hear Roh Kudus itu omongannya kayak gimana sih? Orang masih bingung di hal tersebut soalnya. Karena orang lihatnya cuma video 2 menit. Orang nggak lihat track record aku selama 10 tahun pelayanan mujizat. Aku di ibadah bisa bilang sama orang, Bu, sebelum ibadah ini berakhir, Ibu akan berjalan di kursi roda. Dan itu videonya ada. Nanti aku bisa kirim ke tim kreatif, ditayangin. Ibu udah berapa lama nggak bisa berjalan? 3 minggu.
Dan hari ini bagaimana? Itu happen beberapa kali. Nah, apakah lebih susah mana? Lebih susah bilang Roh Kudus gerakan ini. Dan itu bukan sekali dua kali. Aku sebulan sekali ada ibadah sembuhan 4 jam, 6 jam yang sembuh udah ratusan. Dan sekarang dari track record plan aku 10 tahun yang sembuh mungkin dari ribuan gitu. Bahkan ada yang nggak bisa punya anak, anaknya lahir jantungnya di mana apa-apa. Udah 13-14 anak yang dinamakan Geren karena aku karena lewat Tuhan lah gitu aku doakan. Jadi sekarang kalau for me, kalau misalnya mau bener nggak nih dari Roh Kudus, ya lihat track record orangnya, bener nggak dia tuh yang dia claim itu happen gitu. So for me it's that. Dan yang kedua, nggak pernah dipaksa. Pernah nggak dipaksa? Bu, kasih nggak Bu? Awas ya Bu, nggak kalau nggak ngasih ya. Gitu. Pasti kan kita persuasif. Mau itu apapun, misalnya kayak UNICEF deh. Itu pinggir jalan. Bu, tolong tanda tangan. Bu, tolong ini. Bu, tolong ini. Ya kalau kita tergerak mau beri, kalau ini beri. Tapi ya itu. Yang sekarang saya lagi mau lihat adalah fake news yang cuma nyari clickbait. Fake news yang cuma bilang ini diduga mendorong transfer, ada netizen komen, itu bisa jadi berita. Dan ini kan fake news semua, gitu. Mereka yang menggoreng-goreng isu ini. Nanti gitu. tampil kita bakal itu loh, clickbait loh. Nggak apa-apa. Mau ngasih tau dulu aja. Iya, nggak apa-apa. I love clickbait. Oke, that's a fair point. Berarti kan udah ada track record dan lain sebagainya. Nah, kamu tadi bilang kamu suka sering sembuhkan orang sama 10 tahun ini, ya kan? But you said kamu tuh juga ada kena depresi karena kasus kamu terjadi hari ini, ya kan? Sebenarnya depressionnya started when I was in kuliah. Oke, sudah ada depression. Jadi kamu pernah bagaimana nih mengreconcile ya antara kamu punya sebenarnya orang lain, tapi kamu punya penyakit? Paulus bilang bahwa dia ada di dalam daging, 3 kali dia minta Tuhan ambil, tapi Tuhan bilang dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Nah, aku harus hidup dalam 2 paradoks. Paradoks yang pertama, semua yang sembuh bukan karena aku, semua karena Tuhan. Nggak ada campur tangan aku sedikit pun untuk kesembuhan. Yang kedua, aku juga harus ada paradoks di mana semua itu karena saya. Bukan, wah gue nyembuhin, tapi semua karena saya itu artinya I have to prepare well. I have to pray, I have to know what I'm saying, I have to benar-benar make people worship, I have to pray fervently supaya orang disembuhkan. Jadi 2 paradoks ini itu yang ketika aku udah mulai sombong, aku ingat, ini not about me. Ketika ada yang nggak sembuh and I'm down, aku ingat, oh iya, gitu, ini semua Tuhan, gitu. Jadi 2 paradoks ini. Fenomena dari kehidupan hamba Tuhan atau pendeta di era sekarang ini menimbulkan beragam komentar dari berbagai pihak, khususnya di kalangan jemaat. Ada di antara mereka yang terjebak dengan kehidupan materialisme dan juga hedonisme, sehingga seringkali di era sosial media ini mempertontonkan postingan yang terkesan flexing atas apa yang telah mereka miliki, terkadang sebagai self-reward atas pencapaian di dalam pelayanan mereka. Beragam komentar seringkali disampaikan di kolom-kolom komentar melihat kehidupan fenomena hamba Tuhan atau para pendeta di era sekarang ini. Bahkan di antara mereka tidak merasa takut mengatasnamakan Tuhan, meminta dukungan secara dana kepada orang-orang kaya, padahal seringkali mereka hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dan kemudian kehidupan mereka yang hedon dan terkesan flexing dianggap itu menjadi sesuatu yang normal, karena itu merupakan bukti bagaimana Tuhan memberkati mereka, padahal secara terang-terangan banyak bukti-bukti yang mengatakan bahwa seringkali mereka mengatasnamakan gereja, pelayanan untuk meminta dukungan secara
dana. Maka dari itu, karena Pendeta Geren menormalkan kehidupan hedon dan mencoba menjelaskan bahwa apa yang dimiliki tentang fenomena para hamba Tuhan atau pendeta yang seringkali di sosial media, apakah mereka posting sendiri atau ditangkap kamera kemudian diposting oleh orang-orang lain, tetapi intinya adalah itu bukan sesuatu yang dikehendaki, yang dicerminkan dalam kehidupan para rasul atau hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, karena sudah jauh melenceng dari apa yang diajarkan untuk hidup sederhana, untuk hidup berpadan dengan kehidupan yang sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Keren Lumendong sampai tidak berkutik mendengarkan penjelasan dari Grace Tahir, dan ini merupakan kritik tajam bagi setiap hamba-hamba Tuhan atau pendeta agar tidak berpikir bahwa panggilan untuk melayani merupakan panggilan karir, melainkan itu merupakan panggilan untuk mengerjakan tugas amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk diteruskan bagi mereka yang mendapatkan panggilan khusus untuk menjadi hamba Tuhan, yaitu memperlebar kerajaan Allah, bukan kerajaan pribadi atau kelompok organisasi tertentu. Kiranya hal ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua, khususnya orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan, agar tidak disilaukan dengan berbagai macam hal-hal dunia ini, kegemilangan dunia ini yang membuat kehilangan arah, fokus atau tujuannya tidak lagi hidup melayani menyenangkan hati Tuhan, tetapi lebih melayani kepuasan diri mereka sendiri untuk sebuah pencapaian.